Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Di dalam agama, pujian itu terbahagi 4. Yang pertama, qadimun liqadimin. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Apa dalilnya bahwa Allah memuji dirinya sendiri? Innani anallah. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi ketika bertanya, siapakah yang memberikan nama kepada Allah? Ya Allah sendiri, dengan bukti innani anallah. Yang kedua, qadimun lihadisin. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji yang baharu dengan dalil dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan demi sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adam. Adapun pujian yang ketiga, hadisun liqadimin, baharu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sering kita ucapkan selesai sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, atau kata-kata pujian yang menyanjung, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, hadisun lihadisin, baharu memuji baharu. Bolehkah saya memuji seseorang itu ganteng? Bolehkah saya memuji seseorang itu cantik? Dalam agama diperbolehkan. Akan tetapi pujian yang 4 ini lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ibnu Abbas berkata, menerangkan tentang Rabbul Alamin, yaitu Rabbul Jinni wa Rabbul Insi wa Rabbul Malaikah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, jadi sifat iri dengki itu perlahan-lahan akan hilang dari diri seseorang apabila dia itu menghayati dan memahami tentang pujian yang 4 ini. Ketika saya melihat saudara saya itu ada kelebihannya daripada saya, maka dikembalikan kepada siapa? Lillahi rabbil alamin. Apalagi banyak di zaman sekarang, wahai saudara-saudariku, ketika saudaranya itu beli mobil, dia yang kepanasan di rumah. Padahal kalau dia amalkan tentang pujian ini, ketika saudara beli mobil, itu kembalinya kepada siapa? Lillahi rabbil alamin. Ketika saudara kita punya tanah beribu-ribu hektar, apabila kita paham dengan pujian yang 4 ini, maka kita kembalikan kepada Tuhan sekalian alam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada 3 ayat Allah dalam Al-Quran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Adapun yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul, patuh atau tunduklah kamu akan Allah dan Rasulullah. Ketika seseorang itu patuh kepada Allah, patuh dengan perintah Allah, akan tetapi dia itu tidak patuh terhadap Rasulullah, dia angkar terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kepatuhannya kepada Allah ditolak. Inilah yang diterangkan oleh ulama mentafsirkan tentang ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Adapun yang kedua,
ayat Allah Ta'ala yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan kamulah salat dan keluarkan kamulah zakat. Apabila seseorang itu rajin salat 5 waktu berjamaah, sunnah rawatib dia laksanakan, tahajud dia laksanakan, witir dia laksanakan, duha dia laksanakan, akan tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya yang telah ditentukan dalam agama Islam, maka solatnya tidak Allah terima. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yaitu anishkurli waliwalidaika. Apa kata Allah? Apa firman Allah dalam Al-Quran? Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, waliwalidaika, dan terhadap kedua orang tuamu. Apabila kita bersyukur kepada Allah, bagaimana cara mengetahui bahwa kita telah bersyukur kepada Allah? Maka seorang ulama menjelaskan yang pernah saya dengarkan dari guru saya, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Mahmudin Pasaribu, Allah yarham, seorang ulama yang tinggal di daerah Mandailing, Natal, yang hanya lulusan aliyah SMA, tapi ilmu beliau luar biasa. Banyak orang yang S2, S3 bertanya kepada beliau. Inilah bukti kekuasaan Allah. Jadi engkau jangan pernah bersedih apabila engkau sekolah cuma sampai aliyah, tidak seperti kawan-kawanmu yang S3, doktor, bahkan profesor. Mungkin itu tidak takdir daripadamu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa membuat yang tamat aliyah tapi ilmunya melebihi daripada S3. Inilah suatu bukti yang Allah berikan kelebihan kepada guru kami di Mustofawiyah, yaitu Al-Allamah Asy-Syaikh Mahmudin Pasaribu, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah tempatkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Seorang ulama menjelaskan bagaimana kadar atau ukuran kita bersyukur kepada Allah. Maka pendapat yang pertama, seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah apabila melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi menjadi pertanyaan, apabila seseorang itu sholatnya cuma maghrib doang, apakah dia termasuk bersyukur kepada Allah? Maka menurut keterangan guru saya tadi, dia belum termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia laksanakan cuma sholat 2 waktu? Ini juga belum bersyukur. 3 waktu belum bersyukur. 4 waktu belum bersyukur. Siapa yang bersyukur itu? Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, orang tua yang mana Allah gandengkan, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Orang tua adalah abul jasad di dalam agama. Orang tua itu yang memberikan kepada kita nafkah sehingga badan kita itu pelan-pelan semakin membesar. Yang awalnya dulu kita itu bayi, sekarang sudah dewasa. Ini berkat perjuangan siapa? Ini berkat perjuangan kedua orang tua. Jadi ulama juga berpendapat, bagaimana bukti atau ciri-ciri kita itu telah bersyukur kepada kedua orang tua kita? Maka jawaban yang pertama yang akan kami kemukakan di pertemuan kali ini, engkau doakan kedua orang tuamu 5 kali sehari semalam. Apabila engkau lupa 1 waktu mendoakan kedua orang tuamu, menurut keterangan guru saya, engkau tidak bersyukur kepada kedua orang tuamu. Wahai saudara-saudariku, janganlah pernah melakukan atau berniat durhaka kepada kedua orang tua, karena jasanya sangat luar biasa terhadap kita. Bahkan sewaktu saya sekolah di Mustofawiyah Purbabaru, banyak sekali tulisan di dinding-dinding pondok.
satu orang tua bisa menjaga atau memelihara 10 anak. Tapi yang disedihkan, 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Apakah alasanmu durhaka kepada kedua orang tuamu yang telah berjuang membesarkanmu? Dia rela kulitnya berubah, yang awalnya putih menjadi hitam, dikarenakan ingin membahagiakanmu. Orang tua itu rela sakit-sakitan, makan tak makan, demi engkau sekolah di pesantren atau sekolah yang lainnya. Apakah dengan durhaka balasan yang engkau perbuat terhadap kedua orang tuamu itu membuat dirimu bahagia? Ini yang mesti kita pertanyakan di akhir zaman ini. Apalagi banyak anak yang memukul kedua orang tuanya, banyak anak yang membunuh kedua orang tuanya, wal'iyadzubillah. Jujur, Al-Fakir sendiri bangga dengan kedua orang tua Al-Fakir yang mampu membesarkan anak-anaknya, yang tidak memikirkan kesehatannya demi memikirkan kesehatan anak-anaknya, yang rela makan seadanya demi bisa menyekolahkan anak-anaknya. Makanya bagi orang tua saya yang mendengar cerita ini di pagi hari yang berbahagia ini, saya mengatakan saya bangga punya orang tua seperti kalian. Malah alangkah bodohnya saya, alangkah hancurnya dan binasanya saya apabila saya durhaka kepada kalian. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kalian dan Allah dipatkan di surga yang paling tinggi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau ingin maksiat atau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka ingatlah jasa-jasanya kepadamu. Ingatlah pengorbanannya kepadamu. Ingatlah betapa cita-citanya kepadamu itu sangatlah tinggi. Dia ingin engkau itu menjadi anak yang berhasil dunia, terlebih-lebihnya akhirat. Maka bagi kita yang masih punya orang tua, sayangi kedua orang tua kita selagi ada. Doakan mereka dan selalulah meminta maaf dan meminta doa kepada mereka. Karena doa kedua orang tua itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fakir sendiri ketika mau habis selesai menelpon orang tua, kebiasaan saya itu ngomong kepada kedua orang tua saya, ya, maafkan saya jika ada salah. Doakan saya supaya mendapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua ini adalah senjata kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhullah fi ridhul walidain. Keridhaan Allah tergantung atau terletak dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain, dan kemarahan Allah disebabkan marahnya kedua orang tua kita. Allahumma ghafir li walidayya, ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku. Ampunkan kesalahanku dan kesalahan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangi keduanya ya Allah. Berikan kebahagiaan dunia akhirat kepada kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita yang masih punya orang tua senantiasa mengabdikan diri atau patuh terhadap apa yang ia suruh. Dan bagi saudara-saudariku yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, doakan dia, karena dia itu mendengar doamu sekalipun kalian itu berbeda alam. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.